saya akan akan sorting berdasarkan tahun ya. Kalau kita lihat ya, tahun 2018 yang skripsi tahun 2018 itu hanya ditemukan cuma satu ya, Jokowi sendiri, nggak ada yang lainnya. Skripsi Joko Widodo diterbitkan tahun 2018? Bagaimana mungkin, sedangkan Jokowi mengaku lulus tahun 1985? Jika selama ini kita hanya mendengar riset dan uji forensik digital dari Dr. Rismond Sianipar, penelitian berdasarkan pandangan ahli telematika Dr. Roy Suryo atau uji keaslian struktur anatomi tubuh dari Dr. Tifa, kali ini kami menemukan sebuah channel yang mengupas sebuah temuan yang juga dilandasi penelitian berbasis digital forensik. Yang menarik dari temuan ini adalah bahwa skripsi digital Jokowi di laman website UGM ternyata diterbitkan tahun 2018. Namun bukan hanya itu kejutannya. Channel ini juga menemukan bahwa skripsi atas nama Joko Widodo telah diedit sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2019 dan terbaru, tahun 2025 ini. Bagaimana mungkin sebuah hasil karya yang menjadi prasyarat kelulusan seorang calon sarjana bisa mengalami pengeditan dan bahkan diterbitkan 33 tahun setelah lulus? Jika hasil temuan ini benar, maka ini akan menjadi sebuah skandal besar yang bukan hanya melibatkan seorang mantan presiden, tetapi juga belasan menteri dan bahkan perguruan tinggi ternama di negeri ini. Simak selengkapnya di video ini, jangan di-skip agar tidak salah memahami. Ya, sebelum masuk ke inti dari pembahasan kali ini, yang tentunya sangat menarik, saya mau disclaimer dulu ya, supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah, video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi, atau apalagi penyandaran ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lain ya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Sebelum masuk situ, kita akan mulai dari ETD dulu ya, ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Anda browsing aja di googling ETD itu nanti akan keluar. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam tesisnya Jokowi ya, skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana, kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Masuk ke network. Kemudian kita udah tahu dia punya skripsinya ini, kita copy aja kata kuncinya ya, untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter. Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke do pencarian ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam lagi. Kita berbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Nah, seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla, dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari, atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Kemungkinan itu ya, tolong koreksi kalau salah. Kemudian diubah oleh orang lain ini dengan kode ini ya. Kode ini menunjukkan bahwa ini user yang berbeda. Ya, ini user yang menambahkan, kemudian yang mengedit ini ada mengedit dengan jeda waktu yang berbeda ya. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Pengubahnya adalah ID ini, kemudian yang pertama nambahin yang ini adalah ID ini. Ini merefer pada seseorang user ya. Oke, ini yang pertama. Nah, pertanyaannya kenapa baru dimasukkan di 2009 ya. Oke, sebelum masuk situ saya masuk ke ini dulu aja. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan downloadin ya, bibliografi, table of. Ya, ini di-download dulu. Kemudian yang kedua ini table of content. Ya, selanjutnya title ya. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya, yang ada di PDF ini. Setelah kita download, kita buka aja. Ya, saya menggunakan Acrobat Reader. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di pertama masuk ke menu. Kemudian ya ini untuk beda Acrobat Reader, beda menunya ya. Tapi Anda cari yang properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini
ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya. Jam 1.12 detik ke 15 PM, jam 1 siang ya, jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Yang ini security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga, yaitu adalah Times New Roman. Jadi skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Jadi ini diperdebatkan juga bahwa Times New Roman itu muncul di tahun setelah tahun 1985 ya. Ini juga rada janggal nih. Ya, ini disclaimer-nya adalah ini saya tidak apa namanya menyudutkan seseorang, tapi saya hanya menunjukkan bahwa digital forensiknya kita bisa lihat dengan cara sederhana, tidak perlu harus pakai misalnya Kali Linux kah, atau software yang sulit-sulit. Ini cukup dengan PDF aja kita bisa lihat di dalam-dalamnya ya. Oke. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu, kemudian ke properti ya, dokumen properti. Nah, di sini ketahuan ini yang buat adalah Baratev dengan menggunakan detailnya adalah PowerPoint presentation ya. Kemudian dibuatnya tahun 2016 jam 3:22 detik ke 06 PM ya. Ini hampir jam setengah 4 sore ya. Nah, kemudian juga ini di update-nya juga bunga 2%. Tiba-tiba 2% dengan overrun pembengkakan kemudian menjadi 3. Ini teman-teman pasti kalian sudah tahu video di atas bahwasanya kebohongan mana lagi yang akan engkau dustakan. Kalau sudah terbongkar begini ngaku salah saja, terus minta maaf sampai nggak gaduh terus. Nah, teknologi nggak bisa dibohongi kecuali orang yang nggak apa-apa teknologi yang bubarkan penegak hukum di Indonesia karena tidak berguna. Nah, teman-teman sekalian, mau sih nggak percaya rakyat kepada penegak hukum ya di Indonesia. Nah, uang para pejabat yang dari hasil korupsi sebaiknya disita dan disumbangkan kepada yang mereka terdampak bencana banjir di seluruh Indonesia. Nah, bubarin UGM memalukan, rektor UGM-nya udah kena virus pembohong. Ya, yang dimana semoga digital forensik yang dihadirkan dalam video di atas dapat dijadikan input ya buat Roy Suryo CS untuk dipelajari dalam menghadapi gugutan di Polda ataupun di pengadilan. Kebohongan di Konoha itu selalu makmur ya, karena para penjilat dengan sengaja berjemaah dengan menutupi kebohongan terus. Nah, harusnya ini dihadirkan dan ditampilkan di Rakyat Berusaha in West TV. Teman-teman, setuju dibuka biar kegaduhan masyarakat biar cepat selesai. Mana yang bohong, mana yang jujur, biar anak bangsa bisa bersatu. Ya, untuk membangun bangsa, atau yang berbukti bohong harus dihukum seumur hidup. Adili Jokowi ijazah palsu, adili Gibran ijazah palsu juga. Ya udah, terang beneran masih bisa ngelas, harusnya UGM malu. Nah, hebat saya cungi jempol ketemu alinya ini baru bicara atas kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, teman-teman sekalian, hebat ya saya acungi jempol ya ketemu ahlinya ini baru bicara atas kepentingan bangsa dan negara ya di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pencerahan yang diberikan oleh penegak hukum demi melindungi seorang memalukan. Rakyat sangat setuju adili Jokowi dan majukan Gibran. Bapak dan anak sama-sama pembohong besar. Ya, seabrek apapun bukti riset disungguhkan nggak akan mereka anggap, ya tetap saja akan dicap fitnah ya, walaupun data mereka apa adanya.
Nah, cukup satu hacker udah bisa melacak semuanya tentang pendidikan Jokowi sejak SD, SMP, SMA, atau S1. Nah, selama Kapolri belum diganti ijazah, Jokowi cuma jadi polemik dan akan diulur-ulur saja ya. Porco akan melindungi Jokowi walaupun bukti banyak yang membuktikan keasliannya, tapi Porco akan melindungi Jokowi terus. Nah teman-teman, mereka dapat bansos 90.000 nyelilit ya doang para koruptor matriliunan. Nah, jadi bukan semua pernah takut-takut rakyat yang mendukungnya, semuanya mendukung Bravo rakyat Indonesia. Ya sudah, jangan percaya suara yang keluar dari pembohong, apalagi pemimpin. Kok punya ide tunjukkan. Nah, mereka rektor UGM telah merusak, harus diadili juga. Ya, direktur UGM dua harus diproses dan diadili jika benar terbukti. Nah teman-teman, ya kita tahu bahwa semuanya ini dirusak sampai bidang pendidikan keilmuan sekelas UGM saja dirusak, rakus, gila, menjijikan. Nah, pembuktian skripsi Jokowi murni skandal UGM, maka layak UGM ditutup izin ya mengajarnya, dan para pakar layak dihukum mati. Jadi maka dari itu UGM citranya juga dirusak gara-gara ijazah Jokowi abal-abal saja. Ya kenapa? Tinggal menjarkan semua koruptor jikalau tidak mau membuktikan korupsi. Oke bro, ya, saya sudah yakin dengan hasil penelitian ERT ditambah dengan temuan-temuan para hacker ya, Indonesia bukan geleng-geleng. Nah, ayo para hacker yang baik bersatu demi Indonesia, main jadi atau negara yang adil, makmur dan sejahtera, dan demi menegakkan hukum yang benar. Nah, dengar itu, para termul skripsi Jokowi ternyata baru dibuat bulan Februari 2018 dan ada perubahan lagi. Tahun 2019 bagaimana ijazah terbit tanggal 5 Nov 1985. Sungguh luar biasa ya cara kerja UGM atau oknumnya dalam melakukan kebohongan publik. Tangkap Jokowi atau Opa Emilia telah melakukan kebohongan terhadap ijazah Jokowi. Nah, teman-teman segera adili secepatnya semua pihak-pihak oknum-oknum UGM yang terlibat gelang bidang secepatnya. Ya, ayo remehkan terus sampai tuntas, malu kita sama cucu-cucu kita kelak. Ya, di zaman kita ini membiarkan masalah ini. Nah, kalau UGM, marwah UGM rusak oleh oknum PKI yang membela ijazah palsu. Ya, kenapa bawa bukti ini ke sidang perkara ijazah palsu? Saya setuju UGM ditutup saja ya, karena UGM bukan beli ijazah, tapi UGM jual ijazah murah dan bayar cash. Nah, wahai orang jenius dan ahli yang jujur, bersuaralah dengan kebenaran bukan kepalsuan ya. Memalukan UGM ternama, aduh saya benar-benar gak habis pikir ya, otaknya kemanain ke orang-orang oknum. Nah, orang-orang UGM-nya Jokowi Allah benar-benar memalukan. Seingat tuh jadi presiden lagi orang nomor satu, berarti nomor satu pembohong di Indonesia. Nah, semua sudah jelas ijazahnya palsu, biasanya rampok, tidak ada yang ngaku lebih baik mati. Kesalahan Jokowi mengaku alumni UGM, belum lagi pakai gelar DRS saat jadi wali kota Solo tahun 2005 ya. Jadi coba pakai ijazah SMP Surakarta aja lebih aman. Jokowi termul dan para penjilat menganggap orang itu bodoh atau gampang ditipu semua. Nah, sudah terang benderang gini masih juga begitu ya. Ustadz tuntas bajingan yang dua-dua memenjarakan orang berdosa. Nah, polisi yang punya asli digital forensik bilang ijazah Jokowi asli mana, nomor coba sama-sama adu ya. Hasil pembuktian kebenaran akan luntur jika penegak hukum tidak lagi ikut rupanya pembenaran yang salah dan pemutarbalikan fakta. Nah, insya Allah kau beri pemimpin yang jujur dan serius ngusur negara ya. Semoga para hacker mau berbuat untuk menunjukkan kebenaran, juga mau disop oleh siapapun demi NKRI yang jujur. Juga ada lagi yang berbohong. Teman-teman harusnya secepatnya diproses secara hukum kalau Prabowo memang mau menegakkan hukum. Nah,
apapun temuan, emang kepolisian mau mengusut ya, emang kebenaran masih ada bila menyangkut penguasa. Mahasiswa aja diam seolah tidak mau terhadap itu saat ini. Ya, kebohongan apa lagi yang akan terungkap dan kebenaran apa lagi yang kau ingkari? Jadi Indonesia ini sudah bukan lagi negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran.